Mesir tidak mau buka gerbang Rafah. Kenapa? Karena mereka tahu resikonya terlalu besar. Yang mereka lawan itu raksasa besar, dan kita tahu di sana ada banyak orang yang udah berusaha nolong dengan semampu mereka, tapi apalah daya, mereka bukan penguasanya. Bayangin aja kalau Rafah dibuka tanpa izin Amerika sama Israel. Apa yang akan terjadi pada Mesir? Ekonominya diembargo, dibuat chaos, dihancurin depan belakang kiri kanan, kursnya jatuh, rakyatnya demo, kerusuhan di mana-mana. Dan itu bukan perkara mudah. Jadi di sini aku pengen ngajak teman-teman semua untuk ngebayangin, seandainya kita rakyat Indonesia adalah rakyat Mesir, atau bahkan pemerintah Indonesia itu adalah pemerintah Mesir itu sendiri. Jadi bayangin kalau kunci gerbang Rafah ada di tangan kita, apa yang bakal kita lakuin? Apa yang bakal pemerintah kita lakuin? Apakah kita berani membuka gerbang kemudian menolong Palestina? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena kita tahu hutang kita pada Amerika itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal ketergantungan yang sistemik. Apakah mungkin pemerintah kita akan bilang dengan lantang, bebasin Palestina, boikot Israel. Kemudian kita bangun kekuatan kita sendiri, kita hidupin ekonomi lokal, kita kuatkan posisi di dunia internasional, bekerja sama dengan negara-negara yang pro dengan Palestina, bangun kekuatan ekonomi dan militer untuk punya posisi di mata Amerika. Terus kita bilang sama Amerika, Amerika bangsat, bebasin saudara-saudara gue di sana. Kalau enggak, semua barang-barang dan sumber daya dari Indonesia nggak akan ada yang sampai ke tempat lu. Pertanyaannya, apakah mungkin? Tentu saja tidak. Urusan tenaga kerja, pendidikan, pengangguran di Indonesia aja itu nggak kelar-kelar. Mau ngancem ekonominya Amerika. Mimpi, bangun, woi mimpi di siang bolong gitu ya. Pertanyaannya, apakah kita mampu jika kita berkata, kalau kalian terus dukung genosida, kami akan ancam ekonomi kalian, kami akan potong kerja sama kalian, dan kami akan blokir seluruh jalur logistik. Apakah itu mungkin? Aku nggak percaya. Kita tuh belum selesai sama urusan perut kita sendiri. Bagaimana mau ngancam Amerika? Gimana mau kunci Rafah yang ada di tangan kita buka? Nggak mungkin. Susah gue percaya. Kayak mustahil gitu. Mimpi aja gue nggak mungkin gitu. Indonesia bisa bebas dari korupsi aja kayak nggak mungkin. Kejauhan gue berharap Indonesia bisa ngomong dan nolong Palestina. Dalam negeri aja carut marut. Terus apa yang bisa kita lakukan? Kita demo, teriak-teriak, poster free Palestine, justice, peace, solidarity, humanity. Pertanyaannya, apakah itu penting? Iya, itu penting. Buat kita, itu penting untuk jadi saksi di hadapan Allah nanti. Tapi secara politik ada gunanya nggak? Tidak, sayangnya. Nggak ada gunanya. Amerika tuh kalau kita ngancem-ngancem begitu, Amerika bakal bilang sambil ketawa, hehehe. Lu tuh anjing gua gitu ya. Lu tuh gua kasih makan gitu. Utang lu nggak tahu diri ada berapa tau nggak? 443 miliar dolar. Lu sadar gak itu berapa? Nih gue hitungin ya. 6.577 triliun rupiah. Sampai mati lu hidup mati 7 kali turunan aja lu itu nggak akan lunas. Jadi nggak usah baik bacot lu. Coba sekarang bayangin Amerika ngomong begitu ke Indonesia. Apa pak? Berani nggak pak? Diem pak, geter tuh. Kenapa? Bukan hanya karena kita takut, tapi karena kita lemah, kita nggak punya posisi. Lihat aja kemarin Indonesia bilang apa? Kami menyampaikan sikap Indonesia untuk mendukung two-state solution. Palestina akan merdeka berdampingan dengan Israel dan kita harus mencapai kedamaian sejati dengan cara ini. Kita juga harus mengakui hak-hak Israel sebagai negara yang berdaulat. Kita harus menjamin keamanannya juga. Abis itu apa? Ambil whisky, minum bareng-bareng sambil ketawa. Selfie. Oke. Kesel gak gue? Kesel. Kalian paham gak sih perasaan aku? Secarut marut apa kondisi kita saat ini? Seancur apa kondisi kita saat ini? Gue pengen misuh nih. Siap-siap ya. Emang tai anjing itu najis. Tai anjing itu najis, tapi ada yang lebih najis dibandingkan tainya anjing, yaitu orang-orang yang mendukung genosida, gak peduli sama genosida, yang berdiri di atas barisan penjegal, yang membela pembantaian atas kata diplomasi. Itu lebih najis, lebih busuk, lebih bau dari bangkai manapun, asli. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa semua ini bisa terjadi? Jawabannya jelas. Karena pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita, Rasulullah SAW udah kabarin jauh-jauh hari, mereka hubud dunia wa karahiyatul maut, termasuk kita. Mereka cinta dunia dan takut mati, gila kuasa, gila selangangan, gila kenyamanan. Kemarin tuh, ada Raja 4, wah seksi banget ya, ada nikelnya nih, ayo kita jual, duitnya banyak, keruk. Minyak juga, ayo kita korupsi, ada tambang emas, dana pembangunan, korupsi yuk, rame-rame. Ayo terusin, kenapa rakyat kita kan bego-bego, lemah-lemah, mereka gak bakal ngelawan kok. Goblokin aja lagi, bikin sibuk mereka dengan cari makan gratis. Kasih bansos dikit, mereka akan seneng kok. Miris gak ngelihat mental pemimpin kita yang kayak gini? Sekarang pertanyaannya, emang iya pejabat-pejabat dan pemimpin kita itu mikirin Palestina? Kagak. Rakyatnya sendiri aja kagak dipikirin, apalagi Palestina. Mereka gak peduli, gak ada rasa, gak ada empati, sejahat itu, mereka sesetan itu mentalnya.
Yang mereka pikirin gimana caranya hidup aku makin nyaman, makin enak. Apalagi ngambil resiko untuk nolong Palestina. Nggak mungkin. Gimana caranya gue dapat rumah lebih gede, mobil lebih mahal, jabatan lebih banyak, proyek, wanita, dapat gratifikasi, uang. Dan itu tau nggak akan berhenti sampai mereka modar. Gue tuh bingung ya. Pejabat-pejabat ini kan udah bertua ya, tapi kok pikirannya sependek itu gitu. Ini kan bentuk kebodohan sejati. Kalau kata Ali bin Abi Thalib tuh bilang, orang yang cerdas itu adalah orang yang pikirannya panjang. Yang pikirannya itu sampai akhirat. Bukan cuman perut, syahwat, sama kekuasaan. Itu tuh bodoh. Kebodohan hakiki itu. Udah tua itu mikir akhirat. Malu gak punya, takut gak punya, rakus gak ada habisnya. Dan tau gak, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kerakusan itu cuman berhenti dengan satu hal. Mulut mereka disumpel sama tanah, baru berhenti. Allah udah bilang di Al-Quran, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kala sawfa ta'lamun, summa kala sawfa ta'lamun, sampai akhir ayat. Bermegah-megahan itu akan melalaikan kamu. Jabatan, kekuasaan, itu kamu gak akan pernah puas sampai kamu tuh meninggal. Makanya gue tanya sekarang, bisa gak sih gue percaya gitu, berharap, bermimpi terhadap negara ini yang pejabatnya korup, rakus? Susah. Segila itu susahnya gitu. Mimpi aja gue gak berani, gak mungkin. Dan tau gak, begitulah kenyataan di semua negara muslim saat ini. Dari Maroko sampai Indonesia, dari Pakistan sampai Mesir. Ada tuh fenomena-fenomena kayak gitu tuh. Semua mimpi untuk bisa nolong Palestina tuh kayak dikubur hidup-hidup. Sama pejabat-pejabat yang korup, sama pemimpin yang mikirnya cuma syahwat doang. Termasuk di Mesir. Mau berharap apa Mesir berubah? Mau percaya Mesir tuh bakal buka Rafah? Susah. Sebentar. Ini gue kasih konteks dulu ya, biar nggak kemana-mana nih. Gue tahu ada banyak pergerakan yang mau nolongin Palestina di Mesir. Gue tahu, dan itu bagus, gue dukung, gue percaya. Dari Mesir itu ada banyak penerus Nabi. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf. Itu kalian. Nah yang gue omongin nih bukan kalian. Yang gue omongin ini Fir'aunnya ya. Boleh gak sih gue ngehina Fir'aun? Boleh kan? Pertanyaannya, ada gak Fir'aun di Mesir? Ada. Fir'aun di setiap negara kita tuh ada. Pada faktanya ada. Ya udah, ayo sama-sama kita serang dia gitu. Jangan cari musuh lain. Oke. So, rakyat dan ulama-ulama Mesir mungkin ada yang mau bangkit. Ada banyak usaha yang mereka lakuin. Tapi mereka bisa apa? Gak bisa apa-apa. Ngeri bro, susah. Ngelawan raksasa nih kita. Yang kita hadapi itu pemerintahnya egois, kejam, dan gak takut dosa. Makanya gue tuh suka ngayal ya. Kalau gue punya kekuatan rambling gitu, gue jadi Eren Jaeger gitu, jadi Titan. Kayaknya gue bakal musnahin seluruh manusia. Biar apa? Biar gak ada kerusakan lagi gitu. Karena yang buat dunia itu rusak itu bukan binatang. Bahkan setan aja itu gak bisa buat kerusakan seancur ini gitu. Tapi manusia tuh emang serusak itu. Kalau manusia nggak ada, tumbuhan nggak bakal punah. Hewan-hewan nggak akan punah. Nggak akan ada pembantaian, nggak akan ada kejahatan. Bacok-bacokan ini nggak ada. Bumi bakal damai. Bahkan gue sendiri aja ya, gue berlindung pada Allah. Gue sendiri aja nggak percaya sama diri gue. Gitu. Tapi kan gue nggak bisa kayak gitu. Dan gue bukan Tuhan. Dan Tuhan itu nggak pengen manusia punah gitu. Tuhan tuh pengennya nguji kita. Makanya Allah bilang, ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Sebagian kalian akan menjadi sebagian musuh yang lain di bumi ini. Semua kerusakan dan kejahatan ini, itu Allah tuh pengen lihat siapa di antara kita yang pengen negakin agamanya, yang pengen lawan kezoliman, yang mau adil, walaupun dia sendirian, walaupun cuma sedikit. Kenapa? Karena susah. Tapi justru itulah jaminan kita masuk surga. Itu jalan yang ditempuh sama para nabi, jalan yang ditempuh sama para rasul, jalan penuh luka, penuh air mata, penuh perlawanan. Sementara mereka hari ini yang menjadi anjing-anjing dajjal, yang mengejar dunia dan cuan atas penderitaan orang lain, yang mereka punya kekuasaan tapi memilih diam gitu ya. Itu Tuhan bilang apa coba? Lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Biarin. Kasih mereka kesenangan sebentar, biar mereka pesta, biar mereka puas mikirin diri mereka sendiri. Biarin mereka berbuat zolim sezolim-zolimnya gitu. Tapi nanti kalau udah meninggal ya udah, kita nanti akan ada akhirat. Ya udah, ayo bareng-bareng kita siksa mereka tuh. Oke, terakhir, menurut kalian gimana? Apakah mungkin para pejabat korup, pemimpin-pemimpin yang egois di dunia saat ini, kita tuh bisa lepas dari cengkraman Amerika, terus kita bisa bilang ke dia, itu saudara gue, bebasin. Jujur, gue gak percaya sama sekali, karena sekat nasionalismenya itu benar-benar pekat banget. Gue gak percaya sama mereka semua. Yang gue percaya sama rakyat, sama ulama-ulama yang ikhlas, sama generasi yang mau berkorban. Walaupun sedikit dan kelihatan gak punya power, gue yakin dari situ akan muncul Salahuddin Al-Ayyubi. Coba menurut kalian percaya gak sih sama kondisi kayak gini bakal berubah? Oke, itu aja.
Next video gue bakal bahas apakah mungkin kita sebagai kaum muslimin bisa saling memahami dan bersatu. Ngelihat realitanya, kita tuh sibuk debat, sibuk nyalain satu sama lain. Bahkan orang lain yang satu barisan aja kita anggap musuh. Ini fitnahnya ngeri, bro. Di atas tuh fitnah kekuasaan, di bawah itu fitnah-fitnah ilmu. Itu serem sih. Besok nanti gue bakal bahas. Stay tune.